Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayun Siang. Pemirsa, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang digelar tim kuasa hukum di Cirebon, Jawa Barat. Sumpah Pocong pun hanya diikuti oleh Saka Tatal untuk buktikan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri Sumpah Pocong. Apalagi Sumpah Pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan Sumpah Pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan Sumpah Pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan Sumpah Pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana sempat menyatakan kesiapannya jalani Sumpah Pocong. Bahkan ia bersedia untuk melakukan sumpah apapun demi buktikan Eki adalah anaknya. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Meski Ibtu Rudiana tidak hadir, namun Sumpah Pocong tetap digelar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu, kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain Sumpah Pocong. Dan keluarga semua mendukung ya, Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya, yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun, dia mencari keadilan sampai segininya, sampai Sumpah Pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup Sumpah Pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Meski tidak mempengaruhi proses hukum, namun Sumpah Pocong dilakukan untuk menguatkan keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membuktikan tak terlibat di kasus Vina, Saka Tatal berani melakukan Sumpah Pocong. Meski tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, namun Sumpah Pocong dianggap menjadi bentuk putus asa meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa Sumpah Pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun Sumpah Pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik.
maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah, tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki segera mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru di peninjauan kembali. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan berebut makanan dan minuman gratis di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur. Ribuan paket makanan pun ludes tak tersisa dalam waktu singkat. Ratusan warga berlarian mendatangi lapak pembagian makanan gratis di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur. Mereka saling dorong demi merebut makanan yang sudah disiapkan. Dalam waktu singkat, ribuan bungkus makanan dan minuman ludes tak tersisa. Sejumlah lapak lainnya pun habis diserbu warga. Ratusan pedagang kaki lima menyajikan ribuan paket makanan dan minuman gratis. Para pedagang pun kewalahan karena massa tak bisa dikendalikan.
Belum diulang, Pak, lari semua. Ini masih belum, sudah nggak sabar ini kayaknya Bu penontonnya. Sudah nggak sabar, Mas. Antusias sekali. Sudah dari pagi ya? Laris manis pokoknya. Sudah nunggu dari pagi atau gimana? Dari pagi, jam 12 sudah di sini. Acara bagi-bagi makanan gratis ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-528 yang digelar oleh DPRD Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Jika ini terjadi, maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024 dengan hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Namun, Anies hingga kini masih optimis bisa maju pada Pilgub Jakarta mendatang. Anies juga masih yakin PKS terus mendukungnya. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi, kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat. Di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang pendaftaran Pilkada serentak 2024, spanduk putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep bermunculan di kota Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan Kaisang 2024-2029. Spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangat ya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya, kita doakan yang terbaik dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar,
maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Airlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Airlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar 2017-2024 diperiksa di Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023. Ia hadir sebagai saksi kasus suap izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah, di mana pemeriksaan Airlangga yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian diperiksa selama 12 jam. Rencananya Kejagung akan kembali memeriksa Airlangga besok, pemirsa. Dan pemirsa, kami hadirkan pemirsa, ini dalam kasus suap izin ekspor CPO, kerugian negara ini mencapai 6,47 triliun rupiah. Di mana pemeriksaan Airlangga hasil pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu pejabat di Kemendak. Dan saat itu Kejagung juga ingin mengetahui tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam atasi kelangkaan minyak di akhir tahun 2021 lalu. Ya, pemirsa, mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, pemirsa, diprediksi berimbas pada peta politik dalam pilkada mendatang. Di Provinsi Banten, Golkar terancam menarik dukungannya terhadap Airin. Mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar. Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Saudi Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar. Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mundurnya Erlangga itu mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Selamat siang rekan Jen, bagaimanakah situasi di DPP Golkar usai pengumuman pengunduran diri Erlangga Hartarto? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini kalau suasana di Partai Golkar sendiri, kami dan awak media lain masih menunggu keterangan resmi dari para petinggi Partai Golkar sendiri. Kami juga menunggu ya apakah akan ada nanti keterangan dari Sekjen Partai Golkar sendiri, karena tadi Sekjen Partai Golkar ini tidak sempat untuk menerima surat pengunduran diri juga dari Yusuf Hamka yang tadi sempat datang untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dan hingga saat ini ya masih belum ada keterangan resmi juga siapakah yang nantinya akan menggantikan Erlangga Hartarto, karena pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat saat ini sudah dekat dengan Pilkada serentak dan sebentar lagi juga akan ada Munaslup Partai Golkar yang akan memilih nanti ketua umum baru, namun nampaknya Erlangga Hartarto sudah mengundurkan diri terlebih dahulu, dan pengunduran diri dari Erlangga Hartarto ini juga disusul dengan pengunduran diri Yusuf Hamka yang mengaku sebagai sahabat dekat dari Erlangga Hartarto dan akan menemaninya begitu, karena ada kemungkinan tekanan besar yang terjadi dalam partai. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi baik dari petinggi partai maupun dari Yusuf Hamka itu sendiri, ada apakah yang terjadi di dalam Partai Golkar sendiri sehingga menyebabkan kemunduran dari ketua umumnya dan juga salah satu kader partai yang nantinya akan diajukan di Pilkada Jawa Barat dan baru saja mendapat instruksi 4 hari lalu. Sementara itu Pram. Jen, lalu bagaimana dengan penyerahan surat pengunduran Yusuf Hamka? Ya Pram, tadi Yusuf Hamka datang ke DPP Partai Golkar sekitar pukul 10 pagi dan sempat menyapa awak media juga, menunjukkan surat pengunduran dirinya, dan ada beberapa alasan yang disampaikan di dalam suratnya. Dan pemirsa, berikut wawancara kami dengan Yusuf Hamka pasca dirinya menyerahkan surat pengunduran diri di DPP Partai Golkar. Kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Baik, itu dia pemirsa keterangan dari Yusuf Hamka setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP Partai Golkar, dan hingga saat ini kami masih mencoba mencari keterangan resmi dari petinggi Partai Golkar apa yang terjadi di dalam partai dan juga bagaimana nanti, dan mungkin siapakah yang akan menjadi pengganti dari Erlangga Hartarto dan siapakah yang akan diajukan di Pilkada Jawa Barat untuk menggantikan Yusuf Hamka. Saya kembalikan ke Anda, Pram. Baik, Jen Cahyani melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB Rohmi Firin resmi mengukuhkan relawan di Kabupaten Lombok Barat dan Mataram. Konsolidasi juga dilakukan untuk meraih kemenangan pada Pilgub NTB mendatang. Relawan Rohmi Firin di Kabupaten Lombok Barat resmi dibentuk jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Mereka dikukuhkan langsung oleh bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Pasangan yang diusung Partai Perindo berlambang burung Raja Wali ini meminta para relawan turun langsung ke masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Tentunya strategi kita ya terus memperbanyak relawan, lintas profesi, berbagai kalangan ya yang bersama-sama dengan Pak Presiden. Usai kukuhkan relawan Lombok Barat, pasangan Rohmi Firin juga mengukuhkan relawan Mataram di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram. Dalam pengukuhan dan konsolidasi ini juga dihadiri Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Rusni. NTB ini adalah tampil dalam IPM ini kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat ya. Lebih-lebih kalau kita berbicara sekarang ekonomi masyarakat. Nah inilah yang kami anggap sekarang ini adalah mampu ya untuk membawa perubahan ini adalah Rohmi Firin. Usai melakukan pengukuhan dan konsolidasi relawan, Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini menyapa sekaligus bersilaturahmi dengan relawan muda Mataram dan pengunjung kafe di Gunung Sari Lombok Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di Ibu Kota Nusantara untuk mengikuti sidang Kabinet Paripurna pada Senin pagi. Sidang Kabinet Paripurna secara khusus membahas kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul dan saling berbincang sambil menikmati kopi dan teh di area Embung Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sebelum melaksanakan sidang kabinet pagi tadi, para menteri ini berkumpul di Embung Ibu Kota Nusantara. Para menteri tiba di area Embung sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selain itu, pejabat setingkat menteri seperti Panglima, Kapolri, dan Jaksa Agung juga hadir. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Tengah di Istana Garuda Nusantara untuk membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta transisi pemerintah ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pembangunan IKN juga terus dikebut jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Dalam sidang kabinet perdana di Ibu Kota Negara Nusantara, Presiden Joko Widodo menyebutkan salah satu alasan pemindahan ibu kota ialah karena beban populasi di Pulau Jawa sudah sangat besar. Selain itu, Jokowi juga menyebutkan investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 36 ataupun maksud kami 56,2 triliun rupiah. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali, 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di Ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking.
pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada sidang paripurna pada pagi hari ini yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang kita tahu setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati, karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7. Dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak itu di sektor produksi, yaitu minus 2,6, kemudian pesanan baru atau order baru minus 1,7 dan employment minus 1,4. Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi, karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Ya, sebelumnya Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota